Stellar Transformations, episode 371. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gunung Bewityu memiliki pemandangan yang mempesona. Bahkan ada beberapa binatang iblis yang tinggal di hutan gunung tersebut. Tidak ada jejak aktivitas manusia di seluruh gunung. Itu adalah lokasi yang sangat damai. Setelah kedatangan Kinyu, gunung yang terletak di tepi selatan wilayah kolam naga hitam ini sekarang memiliki penguasa baru. Air kolam itu sangat jernih sehingga dasar kolam pun terlihat. Terdapat batu-batu mengkilap di dasar kolam serta berbagai macam ikan yang berenang di dalamnya. Di samping kolam ini terdapat sebuah rumah kayu. Di luar rumah kayu itu berdiri seorang pemuda berambut panjang berjubah hitam. Di samping pemuda itu ada seorang lelaki tua dengan penampilan yang penuh hormat dan wajah yang selalu tersenyum. Paman Fu, mulai hari ini, aku akan tinggal di Gunung Bewityu. Untuk sementara aku tidak akan memasuki alam Jianglan. Untuk beberapa ratus tahun yang singkat, lebih baik berada di luar daripada di dalam. Dengan begitu, Xiao Hei dan yang lainnya juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih, kata Kinyu sambil tersenyum tipis. Baik, Tuan, kata Paman Fu dengan hormat. Kinyu mengamati sekelilingnya. Ia merasa riang dan santai. Tempat ini sangat bagus. Sebentar lagi, aku akan memasang formasi di sekitar Gunung Bewityu ini agar orang-orang dari kolam naga hitam dapat merasakannya. Guru, sebelum Anda mulai bereksperimen dengan susunan formasi, ada sesuatu yang perlu Anda lihat, kata Paman Fu tiba-tiba. Oh, dengan terkejut, Kinyu menatap Paman Fu. Ada apa? Paman Fu berkata dengan hormat, ketika guru tua pergi, beliau meninggalkan beberapa barang padaku. Beliau berpesan kepadaku bahwa ketika jalur susunan, guru telah memasuki istana susunan formasi, guru diizinkan untuk melihat gulungan-gulungan ini. Tiba-tiba, sebuah gulungan emas muncul di tangan Paman Fu. Melangkah ke istana formasi, Kinyu tak kuasa menahan senyumnya. Memang, jika dibandingkan dengan Paman Fu dalam pencapaiannya di jalur formasi, Kinyu baru mengambil langkah pertama ke istana formasi meskipun pemahamannya tentang jalur formasi sekarang jauh lebih kuat daripada ratusan ribu tahun yang lalu. Gulungan-gulungan ini apa? Tanya Kinyu dengan penasaran. Paman Fu tersenyum dan berkata, guru akan mengetahui isinya setelah kau membacanya. Ini bisa dianggap sebagai beberapa mercusuar untuk membimbing guru di jalan susunan. Dengan rasa ingin tahu, Kinyu mengirimkan kesadaran ilahinya ke dalam gulungan emas itu. Halo, penerusku. Pada saat kau melihat gulungan-gulungan ini, kurasa kau sudah membuka istana artefak dan menguasai seluruh kuil dewa yang mempesona, serta telah mencapai tingkat pemahaman tertentu tentang jalur susunan. Gulungan yang kutinggalkan ini hanya untuk memberitahumu beberapa poin penting dari jalur susunan agar kau lebih memahami posisimu sendiri. Samudra susunan formasi tidak terbatas. Bahkan hingga kini, belum ada seorang pun yang berhasil melihat ujungnya. Ada para ahli yang secara keliru menentukan dan memisahkan jalur susunan menjadi beberapa tahapan, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Namun, saya percaya klasifikasi semacam ini tidak tepat. Itu karena setiap orang memiliki jalur susunan tahap pertama yang berbeda. Misalnya, saya sendiri. Ketika saya pertama kali memahami tahap pertama, jalur susunan, kekuatannya, jika dibandingkan dengan pemahaman kedua saya tentang tahap pertama, jalur susunan, lebih dari 100 kali lebih lemah. Sebagai contoh, pelayan saya, Afu. Meskipun Afu telah menempuh jalan menuju pemahaman tahap pertama, jalur susunan, selama ini, kemampuannya dalam susunan formasi sebanding dengan para ahli, jalur susunan, tahap kedua biasa. Dengan demikian, tidak mungkin untuk membedakan tingkat kemampuan seseorang dalam susunan formasi hanya dengan 3 tahap. Inilah juga alasan mengapa saya memutuskan untuk mengeluarkan klasifikasi saya sendiri tentang berbagai tingkatan jalur susunan. Semua susunan formasi yang muncul sejak lahirnya alam ilahi, tingkat kekuatannya semuanya dapat ditemukan dalam klasifikasi saya. Contoh susunan formasi yang ditunjukkan dalam 900 gulungan, jalur susunan, sangat banyak dan bervariasi dari mudah hingga sulit.
Namun, semua contoh susunan formasi tersebut hanyalah susunan formasi tingkat 1. Artinya, itu adalah tingkat paling dasar. Setelah membaca sampai bagian ini, pikiran Qin Yu menjadi tercengang. Saat itu, dia telah menyelesaikan mempelajari 900 gulungan, jalur susunan, memahami tahap pertama, jalur susunan, dan menganggap dirinya luar biasa. Namun, sekarang dia tahu bahwa itu hanyalah susunan formasi tingkat terendah. Adapun berbagai tingkatan susunan formasi, untuk sementara ini, saya telah mengklasifikasikannya menjadi 8 tingkatan yang berbeda. Kekuatan susunan formasi dari 8 tingkatan yang berbeda ini, telah saya tulis secara rinci dalam gulungan emas lainnya. Susunan formasi tingkat 1 dapat dianggap sebagai fondasi. Ketika seseorang mampu membangun susunan formasi tingkat 2, maka ia dapat dianggap telah melangkah ke istana susunan formasi. Ketika seseorang mampu membangun susunan formasi tingkat 3, maka ia dapat dianggap sebagai ahli susunan formasi. Adapun mampu membangun susunan formasi tingkat 4, maka seseorang akan dianggap sebagai master susunan formasi. Adapun mampu membangun susunan formasi tingkat 5, di alam ilahi, jika seseorang ingin mampu membuat artefak ilahi surgawi, maka pelatihan susunan formasinya setidaknya harus berada pada tingkat susunan formasi 5. Qin Yu mengingatnya dalam benaknya. Seseorang hanya dapat membuat artefak ilahi surgawi setelah mampu membangun susunan formasi tingkat 5. Di alam ilahi, tidak banyak orang yang mampu membuat susunan formasi tingkat 5. Dan bagi mereka yang mampu membuat susunan formasi tingkat 6, kurasa hanya ada 5 orang atau kurang di antara semua ahli pembuat artefak hebat di alam ilahi yang mampu melakukannya. Adapun susunan formasi tingkat 7 dan tingkat 8, sepanjang sejarah alam ilahi, hanya aku, Zhou Yuan, yang berhasil membuat susunan formasi tersebut. Qin Yu menghirup udara dingin dalam-dalam. Dari klasifikasi berbagai tingkatan susunan formasi, Qin Yu akhirnya memahami dengan jelas kekuatan yang dimiliki Zhou Yuan dalam jalur susunan. 8 tingkat susunan formasi. Zhou Yuan sebenarnya adalah satu-satunya orang yang mampu membuat susunan formasi tingkat 7 dan 8. Qin Yu berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya yang bergejolak. Ia pun melanjutkan membaca. Di antara 8 tingkat susunan formasi, aku adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tingkat ke-7 dan ke-8. Dengan demikian, kita dapat mengabaikan kedua tingkat tersebut untuk sementara waktu. Dari tingkat 1 hingga tingkat 6, mereka sudah dapat mengklasifikasikan semua susunan formasi yang digunakan oleh para ahli alam ilahi. Tingkat 1 hingga tingkat 6 semuanya dimulai dari susunan formasi yang sederhana hingga yang rumit. Bahkan seorang master hebat yang dapat membuat susunan formasi tingkat 6 berpikir bahwa semakin banyak lapisan, semakin banyak campuran, semakin rumit susunan formasinya, semakin kuat pula kekuatannya. Dulu, aku pun percaya demikian. Namun, setelah aku mencapai tahap ketiga dari jalur susunan dan berhasil membangun susunan formasi tingkat 7 dan 8, aku menemukan bahwa susunan formasi tingkat 1 hingga tingkat 6 berkembang dari sederhana menjadi rumit. Namun, mulai dari tingkat 7 ke atas, susunan formasi menjadi semakin sederhana. Mencapai Dao Agung, mungkin inilah prinsip di baliknya. Qin Yu mengingat kata-kata itu dengan teguh. Namun, Qin Yu juga sedikit bingung. Semakin banyak lapisan yang dimiliki suatu formasi, kekuatannya secara alami akan semakin kuat. Suatu formasi membutuhkan setiap bagiannya untuk terintegrasi dengan sempurna. Misalnya, jika suatu formasi terdiri dari 10 lapisan, kekuatannya secara alami akan lebih rendah daripada formasi yang terdiri dari 16 lapisan. Namun, mengapa susunan formasi level 7 dan 8 mulai menjadi lebih sederhana dari yang sebelumnya lebih rumit? Ini sungguh mendalam. Qin Yu tersenyum getir dalam hatinya. Dirinya saat ini tidak mampu memahami alasan di baliknya. Namun, ia percaya bahwa mungkin ia akan mampu memahaminya di masa depan. Mengenai efek dari 8 tingkat susunan formasi, saya telah menulis contoh kasus terperinci pada gulungan emas lainnya. Contoh-contoh tersebut mencakup susunan formasi terlemah dan terkuat dari setiap tingkat susunan formasi. Penerusku, saya sarankan agar Anda tidak meneliti susunan formasi tingkat 7 dan tingkat 8. Lagi pula, jika Anda mulai meneliti susunan formasi tersebut tanpa terlebih dahulu memiliki dasar yang kuat, hal itu justru dapat membahayakan Anda. Tentu saja,
8 tingkat susunan formasi hanyalah klasifikasi saya sendiri. Itu bukanlah klasifikasi yang diterima oleh seluruh alam ilahi. Lebih jauh lagi, saya percaya bahwa susunan formasi di atas tingkat 8 adalah susunan formasi tingkat 9 dan bahkan susunan formasi tingkat 10. Hanya saja, saya saat ini tidak mampu mencapai terobosan lebih lanjut. Penerus saya, kuil dewa yang mempesona sekarang menjadi milikmu. Saya harap kau juga mampu meneruskan gelar saya sebagai dewa pengrajin. Penerus saya, berusahalah sebaik mungkin. Setelah menyimpan gulungan emas itu, Qin Yu terdiam sejenak. Paman Fu, berikan padaku gulungan emas yang ditinggalkan senior Cheu Yuan, yang berisi penjelasan rinci tentang 8 tingkat susunan formasi. Qin Yu menatap Paman Fu. Paman Fu tersenyum sambil mengangguk. Guru, ada satu gulungan emas yang berisi penjelasan rinci tentang susunan formasi tingkat 1 hingga tingkat 3. Ada 3 gulungan emas yang berisi penjelasan rinci tentang susunan formasi tingkat 4. Ada 12 gulungan emas yang berisi penjelasan rinci tentang susunan formasi tingkat 5. Ada 98 gulungan emas yang berisi penjelasan rinci tentang susunan formasi tingkat 6. Adapun susunan formasi tingkat 7 dan 8, hanya ada 1 gulungan emas. Saat dia mengatakan itu, setumpuk gulungan emas muncul di hadapan Paman Fu. Qin Yu segera melakukan pemeriksaan kasar terhadap isi paket tersebut dengan kesadaran ilahinya. Qin Yu tidak membaca isinya dengan saksama. Dia hanya sekilas membacanya. Cheu Yuan telah mencatat susunan formasi terlemah dan terkuat dari setiap tingkatan dalam gulungan emas. Dengan kata lain, hanya ada 2 tingkatan per susunan formasi, 1 lemah dan 1 kuat. Hanya susunan formasi tingkat 8 yang memiliki 1 tingkatan saja. 98 gulungan emas ini sebenarnya hanya mencatat 2 susunan formasi. Qin Yu berseru dalam hatinya. Memang sangat menakutkan ketika susunan formasi menjadi begitu rumit. Guru, orang-orang lain di alam ilahi, ketika mereka membuat artefak ilahi, mereka akan menambahkan dan memelihara susunan formasi. Itu karena susunan formasi tersebut sangat rumit. Hal ini pada gilirannya menyebabkan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat sebuah artefak. Dengan demikian, membuat artefak ilahi surgawi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, guru tua dapat membuat artefak ilahi surgawi dengan sangat mudah, kata Paman Fu dengan bangga. Gelar dewa pengrajin, bagaimana mungkin itu menjadi hal yang sepele? Paman Fu, aku belum membaca gulungan emas itu dengan saksama. Bisakah Paman memberitahuku level susunan formasi yang kumiliki saat ini? Tanya Qin Yu. Paman Fu berkata dengan hormat, guru sangat berbakat. Hanya dalam waktu lebih dari 200.000 tahun, guru telah melangkah ke ranah formasi tingkat 3. Meskipun guru masih dianggap relatif lemah di antara para ahli formasi tingkat 3 lainnya, ini tetaplah sangat luar biasa. Susunan formasi tingkat 3, Qin Yu mengangguk pelan. Kecepatan seperti ini masih tergolong cukup bagus. Paman Fu, bagaimana denganmu? Qin Yu tiba-tiba bertanya dengan penasaran. Qin Yu tahu bahwa di seluruh alam ilahi, hanya ada 5 orang atau kurang yang berhasil mencapai tingkat formasi Arai ke-6. Adapun tingkat formasi Arai ke-5, jumlahnya pun sangat sedikit. Lagi pula, ketika seseorang mencapai tingkat formasi Arai ke-5, ia akan mampu membuat artefak ilahi surgawi. Paman Fu tersenyum rendah hati. Dulu, Tuan Tua sering memberi petunjuk kepada pelayan tua ini. Pelayan tua ini juga tidak berani bermalas-malasan sedikit pun. Setelah bertahun-tahun, bisa dikatakan aku telah memasuki tingkat formasi ke-5.